Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan hari saya diminta oleh teman saya untuk membuatkan satu video yang bertemakan tentang birrul walidain, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Sebelum saya mulai untuk membuat video tersebut, saya berpikir bahwasanya anak yang berbakti kepada orang tua tentu karena didikan orang tua itu tersendiri. Sama dengan ketika anak durhaka pada orang tuanya, maka itu disebabkan oleh orang tuanya itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Baik, kita akan bahas di video kali ini. Video kali ini kita tidak membahas birrul walidain atau berbakti kepada orang tua terlebih dahulu, tapi saya ingin menjelaskan atau membahas tentang lawan dari birrul walidain, yaitu durhaka atau kedurhakaan, tapi bukan dari sisi anak, yaitu dari sisi orang tua. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasanya awal dari semua hal atau sifat dari anak, perilaku anak itu tergantung pada orang tuanya ketika mereka mendidik anak tersebut pada saat balita, pada saat kecil, sampai beranjak dewasa dan membentuk perilaku yang dikenal orang tuanya saat ini. Oke, temanya adalah orang tua yang durhaka kepada anak. Apakah mungkin orang tua bisa durhaka kepada anak? Bukankah yang terkenal adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya? Di Indonesia kita kenal cerita yang populer, cerita yang sudah masyhur, yaitu tentang Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya, kemudian dia disumpahi, atau dalam bahasa Jawa itu disot gitu ya, menjadi batu. Kemudian di kisah Islam juga terdapat kisah kedurhakaan anak kepada orang tuanya, seperti kisah Kan'an, yaitu anak dari Nabi Nuh yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan lebih daripada durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Tuhannya. Dia tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Pada saat banjir bandang itu didatangkan oleh Allah, musibah besar itu terjadi, Nabi Nuh masih berusaha mendakwai anaknya, mengajak anak tersebut naik ke kapal yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh, berharap ketika anak itu diselamatkan, Nabi Nuh bisa mendakwai anaknya, mengajak anaknya ke jalan kebaikan, beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jawaban Kan'an, anak tersebut adalah, saya tidak mau naik ke kapal bapak, tapi saya akan cari gunung tertinggi, saya akan berangkat ke sana dan banjir tidak akan sampai ke gunung tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya Kan'an atau anak tersebut bukanlah lagi keluarga dari Nabi Nuh, dan silakan melepas Kan'an. Kemudian Kan'an lari mencari gunung yang paling tinggi, dan terjadilah apa yang terjadi. Banjir naik sampai ke atas gunung dan menenggelamkan Kan'an yang dalam posisi durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Tuhannya. Itu adalah kisah-kisah yang masyhur, yang populer di kalangan kita, yaitu ketika anak durhaka kepada orang tuanya. Tapi yang kita bahas saat ini adalah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Saya akan mulai dengan sebuah kisah lagi. Kisah pada zaman Umar ibnu Khattab menjadi khalifah yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Umar didatangi oleh seorang pria yang mengeluhkan akan kedurhakaan anaknya. Jadi anaknya bersikap kasar kepadanya, berkata-kata kasar kepadanya, dan suka sekali menentang apa yang diperintahkan oleh orang tua tersebut. Kemudian Umar memanggil anak dari lelaki ini untuk menghadap kepadanya untuk tabayun, mengkonfirmasi apakah benar laporan dari orang tuanya. Datanglah anak itu. Kemudian Umar menasihatinya, bertakwalah kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Sesungguhnya ridha Allah tergantung pada ridha orang tuamu. Anak tersebut menjawab, sebelum kamu menghakimiku, wahai Amirul Mukminin, maka saya mau bertanya kepadamu, bukankah orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anaknya? Umar menjawab, benar. Lalu anak itu bertanya, lantas apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Kemudian Umar menjawab, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memilihkan ibu
atau memilihkan pasangan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi di sini jelas, sebelum anak itu lahir, sebelum anak itu diamanahkan kepada kita, kita sudah memiliki tanggung jawab untuk memilih ibunya, kalau kita laki-laki, ibunya dari anak-anak kita, orang-orang yang solih, ibu dari anak-anak kita, dari orang-orang yang baik. Rasulullah juga pernah mewasiatkan bahwasanya yang diutamakan dalam memilih pasangan adalah agamanya, selain 4 perkara yang utama yang pernah saya sebutkan di video yang lalu. Jadi sebelum anak itu hadir di dunia, dikaruniakan kepada kita, kita juga harus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keturunan kita, yaitu memilih pasangan yang solih, solihah. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan nama yang baik. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya adalah nama terbaik untuk anak adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini sudah jelas bahwa Abdullah dan Abdurrahman adalah nama terbaik karena dia disandarkan kepada Allah. Abdurrahman artinya adalah hamba Allah, hambanya Allah. Jadi ada mudhaf ilaih, hamba yang disandarkan kepada Allah. Jadi diharapkan anak itu selalu berbakti dan taat beribadah kepada Allah. Kemudian Abdurrahman sama seperti salah satu asma Allah, yaitu Ar-Rahman, pengasih, yang diharapkan anak itu menjadi memiliki kasih kepada orang lain, kepada makhluk hidup yang lain. Jadi itu yang kedua, memberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mengajari anak itu Alkitab. Maksudnya adalah Alkitab, Al-Quran, Kitabullah. Di sini tidak hanya Al-Quran, disebutkan Al-Quran karena itu adalah sumber pengetahuan, sumber keilmuan Islam. Jadi artinya adalah mengajari atau mendidik anak itu dengan pendidikan Islami, pendidikan tentang mengenal Allah, mengenal ibadah, apa kewajiban dan apa larangan yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Itu adalah kewajiban orang tua kepada anak menurut Umar bin Khattab. Setelah itu anak itu menjawab, yang pertama, ayah saya tidak memilihkan ibu terbaik untuk saya. Ayah saya membeli seorang budak Majusi, kemudian menggaulinya. Dia tidak memilihkan ibu terbaik untuk saya. Yang kedua, ayah saya memberi nama saya Ju'ala. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia artinya kumbang, pemakan kotoran. Yang ketiga, dia tidak pernah mengajariku tentang Al-Quran, tidak pernah mengajariku tentang agama. Setelah mendengar penjelasan sang anak, Umar bin Khattab menatap tajam kepada orang tua itu dan berkata bahwasanya engkau mengadukan anakmu durhaka kepada dirimu, tetapi sesungguhnya engkau terlebih dahulu durhaka kepada anakmu. Itu adalah kedurhakaan orang tua kepada anak. Selanjutnya saya akan mengutip nasihat dari Imam Al-Ghazali. Beliau pernah menulis kitab Al-Adabu Fiddin. Di situ terdapat 5 anjuran atau adab orang tua yang harusnya dikerjakan orang tua dalam mendidik anaknya. Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali menyatakan yang pertama adalah membantu anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Maksudnya berbakti kepada kita. Jadi kita ajari, kita berikan contoh, berkasih sayang kepada anak kita, maka anak itu akan meniru orang tuanya dan berkasih sayang pula kepada orang tuanya, kepada orang sekitarnya. Kita memberikan contoh dengan perbuatan, kita memberikan contoh dengan aksi. Ketika kita mau anak kita menyayangi kita, maka kita harus menyayangi dia. Dan cinta tersebut haruslah mencintai tanpa tapi. Artinya cinta tanpa ada syarat. Misalnya, aku cinta ke kamu, aku sayang ke anakku ketika dia melakukan ketaatan, ketika dia sholat, ketika dia mengaji. Tapi ketika dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah, aku membenci anak itu. Jadi tidak boleh. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah mencintai, menyayangi anak tersebut, mendidik anak kita. Bagaimanapun bentuk atau sikapnya anak kita kepada kita, bagaimana sikap anak itu, bagaimana sifat anak itu. Jadi kita harapkan Allah memberikan hidayah kepada anak tersebut melalui kita, melalui orang tuanya. Kemudian nasihat kedua dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya adalah tidak memaksa anak melakukan kebaikan melebihi kapasitasnya. Maksudnya seperti ini, ketika anak itu kita didik dalam hal keislaman, dalam hal keagamaan, dia bersemangat, dia mempunyai giroh untuk beribadah. Misalnya dia masih di TK, gitu ya, di usia TK,
dia ingin melakukan puasa penuh sampai maghrib, tetapi kita tahu bahwasanya anak kita belum kuat untuk melaksanakan ibadah puasa secara penuh, maka kita menasihatinya bahwasanya boleh kamu tidak berpuasa secara penuh, kamu belajar dulu, melatih diri dulu berpuasa dari setelah makan sahur, berpuasa sampai zuhur misalnya, atau sampai asar. Itu tetap melatih anak itu untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyurutkan niatnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita pelan-pelan menjelaskan bahwasanya ibadah itu sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum melebihi kemampuannya. Jadi kita perlu menjelaskan itu kepada anak-anak kita. Kemudian nasihat yang ketiga dari Imam Al-Ghazali adalah tidak memaksa anak kita pada saat keadaannya susah. Jadi kebanyakan anak-anak itu memang dunianya bermain, dunianya hanya bermain. Jarang sekali dia merasakan kesusahan. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya anak juga bisa merasakan kesusahan. Misalnya ketika mainannya hilang atau mainannya rusak, itu dia akan merasakan susah atau dia merasakan kesedihan yang mendalam di dirinya. Maka dari itu kita tidak boleh memaksanya untuk melakukan sesuatu hal yang berat ketika suasananya atau moodnya sedang buruk. Kita harusnya menghiburnya, kita memberikan mainan yang baru atau melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hatinya. Kemudian barulah kita menyuruh dia melakukan hal-hal yang menurut kita baik, hal-hal yang positif tanpa membebaninya sesuatu hal yang berlebih. Kemudian nasihat yang keempat, tidak menghalangi anak untuk berbuat ketaatan dan beribadah kepada Allah. Ini kisah yang pernah saya alami. Saat itu saya sedang duduk di bangku SD. Ketika pulang sekolah, karena memang sekolahnya masih singkat waktunya, saya pulang cepat sebelum zuhur. Uang saku atau uang jajan saya masih sisa penuh, tidak berkurang sama sekali. Kemudian di luar sekolah ada seorang tua yang meminta-minta, atau kita sebut pengemis gitu ya. Karena saya tidak merasa membutuhkan suatu hal lagi, saya tidak butuh mainan, tidak butuh jajan karena langsung pulang. Saya memberikan semua uang jajan saya ke pengemis tersebut. Kemudian saya pulang. Sampainya di rumah, saya menceritakan hal ini kepada kakek saya yang sudah meninggal, rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Lalu kakek saya marah, menyuruh saya kembali ke sekolah dengan ditemani oleh kakek saya itu, meminta kembalian kepada pengemis itu karena merasa yang diberikan terlalu banyak untuk ukuran pada waktu itu. Akhirnya saya nurut karena saya masih kecil, tidak tahu. Saya kembali ke sekolah dengan kakek saya, kemudian minta kembalian kepada pengemis itu. Dan akhirnya juga diberi kembalian dari apa infak saya atau apa pemberian saya kepada pengemis tersebut. Jadi ini hal yang kurang tepat menurut saya yang dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak. Bukankah itu baik ketika anak mempunyai kesadaran untuk membantu orang lain, memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang yang membutuhkan. Jadi hal itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang terakhir, nasihat yang kelima, tidak membuat anak sengsara dengan pendidikan yang sudah kita berikan. Maksudnya sengsara adalah anak tidak bisa hidup secara mandiri dengan kemampuannya sendiri dikarenakan pendidikan dari kita yang salah. Bisa jadi kita terlalu memanjakannya, bisa jadi kita terlalu memberikan fasilitas yang berlebih, dan anak itu tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan kegagalan dalam hidupnya. Di luar dari naungan kita, ketika di luar dari didikan kita, di luar rumah, anak itu mengalami kegagalan, mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka mentalnya akan down karena dia tidak terbiasa dengan penolakan, dengan kegagalan, dan lain sebagainya. Semua hal dituruti oleh orang tuanya, semua hal yang diinginkan terkabul. Itu juga sesuatu yang salah. Ingat, suatu waktu atau suatu masa yang mudah menghasilkan manusia yang lemah. Jadi ada waktunya, ada kalanya kita tidak menuruti apa keinginan anak, atau kita mengusahakan anak itu berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di kebun binatang kita lihat binatang-binatang buas itu diberikan makan secara langsung, akhirnya tumpul, insting berburunya itu tumpul, dan ketika dilepaskan di hutan atau di alam liar, di habitatnya yang asli, hewan-hewan buas itu tidak bisa bertahan hidup dan malah mati kelaparan karena memang dia dimanja. Ketika makan sudah disediakan, hanya tinggal makan, tidak perlu berburu, tidak perlu berusaha,
dan hal-hal natural yang harusnya dilakukan oleh hewan buas di alam liar. Niat kita baik memberikan makan, memberikan sesuatu hal yang diinginkan secara instan agar anak itu bahagia. Tetapi di luar sana, kita tidak bisa selalu membahagiakan anak. Kita tentu mempunyai batas. Ketika kita tua atau ketika kita meninggal, anak kita hidup secara individu, hidup mandiri, dia tidak terbiasa hidup dengan penolakan, dia tidak terbiasa hidup dengan sesuatu hal yang harus diusahakan terlebih dahulu. Dia tidak mengenal itu dan akhirnya tumpul insting untuk mempertahankan diri, insting untuk bertahan hidup, bahkan dia tidak mempunyai kemampuan khusus untuk mencari uang atau mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu adalah salah satu kesalahan dalam mendidik anak. Tentunya banyak kesalahan-kesalahan lain dalam mendidik anak. Itulah 5 nasihat dari Imam Al-Ghazali yang dianjurkan atau diberikan kepada orang tua agar bisa mendidik anaknya untuk menjadi anak yang lebih baik. Saya kira sekian video kali ini. Insya Allah saya akan lanjutkan di video selanjutnya apa yang diminta oleh teman saya, yaitu tentang birrul walidain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.